Yang terakhir kami juga ingin menyampaikan, setelah ini nanti kita juga akan ada gerakan yang kita selenggarakan sebelum memulai pembelajaran di sekolah, yaitu gerakan yang dimulai dengan senam pagi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa, baru kemudian anak-anak kita memulai pembelajaran di kelas masing-masing. Sehingga saya hanya menyampaikan 3 hal singkat saja. Yang pertama, ide tentang 7 kebiasaan Indonesia hebat ini kami kembangkan sebagai upaya untuk memperkuat gerakan dalam rangka kita membangun karakter bangsa dan dalam rangka kita membangun sinergi antara sekolah, masyarakat, kemudian keluarga, dan tentu saja media massa. Kami berpendapat bahwa pendidikan itu tidak sekedar memberikan pengetahuan kepada murid-murid kita, tetapi juga menanamkan kebiasaan sebagai bagian dari pengalaman untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi yang menjadi harapan kita semua. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan itu adalah kebiasaan yang menggambarkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai utama yang dimiliki oleh kita sekalian bangsa Indonesia. Dan tradisi itu juga memiliki akar yang kuat dari semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehingga kami juga mengundang para tokoh agama pada kesempatan ini, karena sebagian dari sukses 7 kebiasaan hebat itu juga ditentukan oleh peran para tokoh agama. Kebiasaan bangun pagi, kemudian beribadah, berolahraga, kemudian kebiasaan untuk senantiasa makan yang sehat dan bergizi, senantiasa belajar, kemudian bermasyarakat dan tidur cepat, semuanya merupakan bagian dari upaya kita untuk membangun generasi yang tidak hanya memiliki, tadi disampaikan oleh Bu Harti, kecerdasan intelektual, kecerdasan akademik, tapi juga kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Anak-anak yang tumbuh sehat dengan kemampuan ilmu dan teknologi, tetapi juga anak-anak yang tumbuh sehat dan kuat dengan spiritualitas yang tinggi dan juga dengan kepedulian sosial yang tinggi. Ada banyak kekhawatiran di antara kita bagaimana anak-anak generasi muda kita sekarang menjadi generasi nokturnal, generasi yang tidur lambat dan juga bangun terlambat. Generasi yang mungkin yang beragama Islam menunaikan sholat subuh jam 7 pagi ketika matahari sudah tinggi. Dan berbagai macam kebiasaan yang sekarang ini kita khawatirkan sebagai tantangan kita membangun karakter yang kuat. Karena itu maka dengan 7 kebiasaan ini kami berharap menjadi sebuah gerakan, bukan hanya dalam level yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tetapi juga membangun sinergi sekali lagi antara sekolah, keluarga, tempat ibadah, media, dan tentu saja gerakan yang melibatkan kita semua. Kalau anak-anak bangun cepat, maka orang tuanya juga harus bangun cepat. Jangan sampai anaknya bangun cepat, orang tuanya dibangunkan oleh anaknya. Jangan sampai juga kemudian anak-anak kita pulang sekolah, kemudian langsung pegang gadget dan tidak bermain dengan teman-teman di lingkungan di mana mereka berada. Karena itu maka kami ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang berkembang, nilai-nilai utama yang kita miliki sebagai bangsa untuk ketika anak pulang sekolah mereka bermasyarakat, bermain bersama-sama dengan teman sebaya. Dan oleh karena itu maka ada yang mewakili Pak Wakil Menteri Dalam Negeri, terima kasih sudah menandatangani edaran ini. Nanti juga mungkin perlu disediakan ruang bersama di mana anak-anak dapat bermain, anak-anak dapat berinteraksi setelah mereka pulang sekolah. Kami sengaja menyampaikan ini karena ada Bapak Menteri Bappenas yang beliau menyampaikan sebagai Menteri Badan Perencanaan Pendidikan Nasional. Terima kasih dukungan Bapak dan juga kerjasama yang luar biasa semua pihak. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama dalam membangun generasi Indonesia hebat, generasi emas Indonesia 2045 dapat kita wujudkan melalui 7 kebiasaan ini. Yang terakhir kami juga ingin menyampaikan, setelah ini nanti kita juga akan ada gerakan
yang kita selenggarakan sebelum memulai pembelajaran di sekolah, yaitu gerakan yang dimulai dengan senam pagi, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa, baru kemudian anak-anak kita memulai pembelajaran di kelas masing-masing. Alhamdulillah, senamnya juga sudah selesai kita ciptakan. Kita beri nama Senam Indonesia Hebat atau Senam Indonesia Ceria, hanya 10 menit saja, dan mudah-mudahan nanti juga bisa diperkenalkan dalam kesempatan ini. Demikian dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan, dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrum minallah wa fathum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.